Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dalam saat teduh ini, mari kita renungkan tentang kebaikan dan kesetiaan Tuhan dari pagi sampai kita terbaring tidur dan tentunya di sepanjang hidup kita. Mari kita renungkan dengan menyanyikan lagu Kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan yang telah memimpin sepanjang hidup kita hingga saat ini. Dan secara khusus kita akan menyaksikan tentang kasih dan kebaikan Tuhan melalui ibadah kita pagi ini. Oleh karena itu, mari kita berdiri. Kita mau alaskan ibadah ini. Mazmur 92 ayat 2-3. Sungguh baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagi namamu. Engkau yang maha tinggi untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kebenaranmu di waktu malam. Tak terbatas kasih Tuhan sepanjang musim hidup kita. Dia tetap setia menuntun dan memelihara hidup kita dalam keadaan apapun dan sampai kapanpun. Sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Mari kita bersyukur akan kasih Tuhan yang tidak terbatas ini. Tak terbatas kasih-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sebab lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Dan lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Dan aku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita agungkan Dia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kasih-Mu tidak terbatas bagi kami. Engkau menyertai musim demi musim hidup kami. Siapakah seperti Engkau ya Tuhan, penolong yang sempurna di dalam keadaan apapun yang kami alami. Saat kami sedang suka ataupun duka, saat kami mungkin mengalami sakit, mengalami kekhawatiran, ketakutan di dalam hidup kami, di situ Engkau ada menyertai kami. Dan kami boleh menyaksikan bahwa musim demi musim yang kami lewati, Engkau yang memberi kemenangan kepada kami untuk melewati semuanya. Biarlah perenungan tentang kasih-Mu dan kebaikan-Mu ini boleh kami kumulkan sepanjang ibadah ini dan juga sepanjang hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan.
Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapa Surgawi memelihara hidup kita. Berarti Dia juga memelihara iman kita untuk selalu berharap, bergantung, mempercayakan diri kepada Dia. Sehingga di saat kita mulai mengalami kekhawatiran itu tidak akan menjauhkan kita. Tapi justru Tuhan mampukan kita untuk mengingat akan janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada akhirnya. Mari kita nyatakan iman kita, percaya kita melalui pujian. Bapa Surgawi memeliharaku. Akan mendengarkan persembahan pujian dari Voice Choir. Star
Hanya oleh darahnya kita memperoleh penebusan dan jiwa kita senantiasa diperbaharui, dipulihkan, dipelihara untuk hidup berkenan dan seturut kehendak-Nya. Mari kita serahkan hati kita dan memohon pengampunannya akan dosa-dosa kita karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dialah sumber pengharapan kita. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Nya sanggup menyembuhkan kita. Sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita berdiri karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ya Tuhan, aku hidup, dan karena salib-Mu aku menang bersama dengan Kau. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib kita hidup, karena salib Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari kita, sering sekali kita jatuh di dalam dosa, sering sekali kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Maka saat inilah, sebelum kita lanjutkan ibadah pagi hari ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menguruskan setiap kita. Saja kita semuanya doa secara pribadi dulu di hadapan Tuhan. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, kembalikanlah kepadaku kegembiraan karena karya keselamatan-Mu.
dan topanglah aku dengan roh yang teguh. Tuhan, dengan rasa takut dan gentar kami menghadap tahta-Mu yang maha kudus, yang maha mulia itu. Kami tidak berani membawa dosa sekecil apapun untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang maha kudus adanya. Seperti pemazmur berkata, sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa. Hapuskanlah segala kesalahan kami ya Tuhan. Tuhan, sering sekali apa yang Tuhan ingin kami lakukan, tapi justru kami tidak melakukannya. Dan sebaliknya apa yang Tuhan ingin kami tidak melakukannya, justru kami melakukannya. Sehingga kami sudah menyakitin hati Tuhan. Kami mohon saat ini ya Tuhan, Engkau mengampuni kami segala dosa kelemahan kami. Kami mohon Tuhan melalui Roh Kudus-Mu sekali memampukan setiap kami untuk taat pada firman Tuhan, menjalani firman Tuhan dalam kehidupan kami, dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami dan sudah mengampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus. Mari kita naikkan sekali lagi refnya, karena salib. Marilah kita dengan berani dan dengan sungguh-sungguh penuh dengan iman, mengikrarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimin orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Martin Kurniawan. Persilakan. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan perenungan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong setiap kami, sehingga kami bukan hanya mengerti dan menjadikannya sebuah pengetahuan, tapi apa yang kami baca, yang kami dengarkan penjelasannya, boleh memberikan kepada kami satu sikap hati yang mau taat kepada Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Hari ini saya mewakili GKI Sunter dalam rangka pertukaran mimbar Sinode GKY. Kalau ke Puri itu seperti pulang ke rumah sendiri, karena sekitar mungkin 25 tahun yang lalu, saya pernah weekend sekitar 1,5 semester, di waktu masih gerejanya masih di aula lantai 4, ya, di sekolah IPK, dan saya weekend di sekolah minggu. Ya. Saya tidak tahu masih ada guru sekolah minggu yang kenal saya atau yang masih bertahan sampai hari ini tidak jadi guru sekolah minggu. Ya, tapi datang ke tengah-tengah saudara menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama hari ini. Dan hari ini saya akan mengajak kita untuk membacakan bersama-sama Matius 6 ayat 25 sampai 33. Tema kita hari ini adalah merdeka dari kekhawatiran hidup. Nah, bagian Alkitab yang akan kita bacakan bersama diambil dari terjemahan baru edisi yang kedua. Oleh sebab itu saya mengajak kita membaca bersama-sama. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan jemaat sekalian membaca ayat yang genap. Mari kita baca silih berganti. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan, dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Karena itu, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Mari kita baca bersama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang tidak pernah merasa khawatir dalam hidupnya? Ada yang tidak pernah merasa khawatir dalam hidupnya? Oke, siapa yang pernah merasa khawatir dalam hidupnya? Oke, turunin. Siapa yang hari ini, saat ini, sedang merasa khawatir? Ada? Ya, yang remaja banyak yang sedang khawatir ya. Aduh, gebetannya berhasil nggak nih ya? PDKT-nya lancar nggak nih ya? Aduh, ada bestie yang juga incar orang yang sama. Aduh, besok ada ulangan belum belajar nih. Ada PR belum bikin. Betul kan? Ada yang belum bikin PR kan? Saya juga pembina remaja. Jadi kalau di akhir kebaktian remaja saya suka tanya, siapa yang kepengen besok libur, nggak sekolah, semua angkat tangan. Iya. Cuma ada satu anak yang selalu, siapa yang besok mau sekolah? Sekolah menjadi sebuah hal yang menyenangkan. Tapi bukankah kita juga dipenuhi dengan rasa khawatir? Kadang-kadang kita punya rasa khawatir. Ya. Yang masih single mikir, aduh, aku jomblo terus. Ya. Yang sudah berkeluarga mikir, waduh, ini gimana ini ya? Anak sekolah makin lama makin mahal, betul? Belum biaya jalan-jalan, betul? Biaya baju dan lain sebagainya, betul? Belum biaya make up istri, betul Bapak-bapak?
yang istri-istri, aduh, uang belanja kagak naik-naik, tapi berharap setiap hari ada daging. Betul ibu-ibu? Setiap hari kita punya rasa khawatirnya sendiri. Siapa yang di rumahnya ada pembantu? Tadi udah kunci pagar belum waktu berangkat? Langsung chat, Mbak, udah kunci pagar belum? Ya, yang nggak ada pembantu udah matiin kompor belum di rumah tadi? Pintu kulkas sudah ketutup rapat belum? Pas balik pulang udah rusak tuh isi kulkas. Nah, kita seringkali khawatir ya untuk hal-hal begitu ya. Hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Apa yang akan saya makan? Apa yang akan saya minum? Apa yang akan saya pakai? Betul? Hidup kita berkutat kekhawatirannya seputar hal-hal yang jasmania, hal-hal yang fana dan sementara. Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan khawatir sebagai takut, gelisah, dan cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Kita belum tahu bahwa itu pasti begitu, tapi ada kekhawatiran, ada gelisah, ada takut atau cemas. Aduh, gimana ya kalau misalnya hal itu terjadi? Kalau yang remaja-remaja pasti khawatir. Aduh, ini baru mulai tahun ajaran baru. Siapa yang baru naik kelas 7? Siapa yang baru naik kelas 10? Ada teman baru nggak ya? Ntar aku ditolak nggak ya sama temen ya? Aduh, dulu aku pernah dibully sama temen, aku akan dibully lagi nggak ya? Aduh, kalau aku datang ke gereja, aku akan disambut nggak ya? Atau aku akan disambit? Ya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran. Ya. Yang para suami khawatir, aduh gimana ini ya? Ini beban ekonomi semakin naik ini, ongkos-ongkos naik ini, ketidakpastian menjelang pemilu dan lain sebagainya. Aduh, sekarang polusi ya, bukan berkabut gitu, lalu dingin, sejuk, berkabut. Aduh, ini gimana ini? Ya, terus belum kita khawatir, aduh itu Jepang mau buang air Fukushima itu air radioaktif ke laut. Aduh, itu kalau menguap terus hujan, wah kita kena hujan radioaktif. Lalu kita termakan oleh kartun The Simpsons ya yang memprediksi orang keluar rumah kena hujan lalu badannya kena meleleh seperti kena asam sulfat begitu. Kita khawatir untuk hal-hal yang belum diketahui dengan pasti. Matius 6 ayat 27 Tuhan Yesus mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Apakah kita bisa bikin usia kita lebih panjang? Apakah kita bisa bikin hidup kita lebih bahagia? Apakah kita menemukan makna kehidupan yang lebih dalam pada waktu kita merasa khawatir? Tidakkah itu menggerogoti hidup kita? Tidakkah itu menggerogoti pemikiran kita? Tidakkah itu menggerogoti gairah kita? Dan membuat kita kehilangan semangat, membuat kita kehilangan harapan, membuat hidup kita down, membuat kita tidak percaya kepada apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, sekaligus tidak membuat kita lebih berserah kepada Tuhan. Tidakkah kita menjadi orang-orang yang kalau kita khawatir, kita seperti yang Tuhan Yesus katakan, tidak bisa menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Lalu pertanyaannya, tentu kita ingin merdeka bukan? Siapa yang tidak ingin bebas daripada kekhawatiran hidup? Siapa yang tidak ingin merdeka daripada kekhawatiran hidup? Bukankah kita ingin menjadi orang-orang percaya yang merdeka dari kekhawatiran hidup? Bagaimana caranya? Dalam perenungan saya ada dua hal yang ingin saya bagikan kepada jemaat sekalian. Yang pertama, bagaimana kita bisa merdeka dari kekhawatiran hidup? Waktu kita ingat bahwa Allah yang memelihara kehidupan kita. Waktu kita ingat bahwa Allah yang memelihara kehidupan kita. Ayat 26 mengatakan, pandanglah burung-burung di langit. Ini terkait makan dan minum. Mereka dikatakan tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Tidakkah kita yang adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang adalah umatnya Tuhan, juga mempercayai bahwa Allah juga memelihara kehidupan kita? Kalau ciptaan yang lebih rendah saja diperhatikan dengan begitu indah, dipelihara dan dicukupkan kebutuhannya, apalagi kita sebagai ciptaan yang lebih ultimate, yang diciptakan
serupa dan segambar dengan Allah. Maka di sini ada sebuah perbandingan yang pertama. Manusia dibandingkan dengan burung-burung. Apakah kita selevel dengan burung-burung? Tentu tidak, bukan? Kita jauh melebihi burung-burung. Lalu ada gambaran yang kedua. Ayat 28 dan 29 mengatakan, perhatikan bunga bakung di ladang. Ini bicara tentang terkait pakaian yang tumbuh tanpa bekerja, tumbuh tanpa memintal. Dan dikatakan lebih indah dari pakaian Salomo. Dan ada perbandingan yang kedua ini. Manusia dibandingkan dengan bunga bakung. Yang menunjukkan bahwa kalau Tuhan mendandani rumput di ladang, apalagi kita. Lihat apa yang ingin Tuhan ungkapkan kepada kita. Kita khawatir apa yang akan kita makan, minum, pakai. Lalu waktu mengatakan hal ini, Tuhan Yesus bilang, lihat tuh burung-burung di udara, lihat bunga bakung. Ciptaan yang nampaknya sederhana, yang nampaknya sering kali diabaikan, yang sering kali tidak dipedulikan. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, apalagi kita yang berharga di matanya. Maka kesimpulan yang pertama yang kita dapatkan adalah bahwa hakikat hidup itu jauh lebih penting dari sekedar apa yang bisa kita makan, apa yang bisa kita minum, apa yang bisa kita pakai. Hidup kita ini jauh lebih penting ketimbang hal-hal lahiriah yang menyertainya. Karena hidup ini adalah sebuah anugerah dari Allah. Dan Allah yang mencipta adalah Allah yang memelihara apa yang telah Ia ciptakan. Saya tidak bilang bahwa berarti, kalau gitu kita sama seperti burung-burung di udara saja. Kalau gitu kita sama seperti bunga bakung saja. Kita tidak usah kerja, ya, kita tidak usah berjerih lelah. Kita menikmati saja, tinggal tunggu Tuhan memelihara dan menjaga kita. Lalu setiap hari tiba-tiba di meja makan kita, waktu buka tudung saji, udah ada makanan enak, udah ada ayam panggang, ya ada siobak dan lain sebagainya. Ada nasi yang sudah hangat, nggak perlu lagi beli beras, nggak perlu lagi bayar listrik dan sebagainya. Saya yakin tidak demikian. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bekerja dan berkarya di dalam anugerahnya. Untuk memenuhi tugas tanggung jawab kita. Dan karena kita bersedia untuk menaati apa yang Tuhan perintahkan, maka Ia memelihara dan menjaga kita. Ia memberikan berkat-Nya kepada kita untuk memelihara kehidupan. Saudara-saudara, yang menjadi perenungan kita adalah, apakah pengejaranmu hanya pada hal yang materi atau juga pada hal yang ilahi? Bukankah seringkali kekhawatiran kita adalah khawatir kepada hal-hal yang jasmania, khawatir kepada hal-hal yang bersifat materi? Saya yakin jarang sekali ya. Mungkin jemaat GKI Puri tidak termasuk di dalamnya. Banyak sekali mungkin orang Kristen yang tidak khawatir bagaimana kondisi imannya. Bagaimana dia bisa membaca Alkitab dengan lebih serius, dengan lebih sungguh-sungguh. Bagaimana dia punya waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Bagaimana dia bisa selalu ingat bahwa hidupnya bukan hidup untuk diri sendiri lagi, tapi hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana hidupnya bisa lebih berdampak kepada sesama. Berapa banyak di antara kita yang mungkin khawatir bahwa kita mungkin belum sampai ke situ. Tapi bukankah hari ini banyak orang lebih khawatir kepada hal-hal yang bersifat material, yang bersifat sementara, yang fana, yang bisa datang dan pergi sesuka hatinya, yang hari ini ada besok lenyap. Padahal kita juga menyadari bahwa hidup kita begitu singkat, seperti uap sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Namun seringkali kita khawatir karena pengejaran kita hanya pada hal yang bersifat material. Sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan genggaman tangan. Sesuatu yang bisa kita kuasai dengan kepemilikan. Sesuatu yang bisa kita nikmati dalam hidup yang kita bilang berkelimpahan. Namun apakah kita juga mengejar hal-hal yang ilahi, yaitu kedekatan kita kepada Tuhan, kepekaan kita akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita menjalankan misi Allah di dalam dunia ini sebagai orang percaya yang menyaksikan Dia.
Kalau begitu siapa yang kita andalkan untuk memelihara hidup kita hari ini? Apakah sebagai orang percaya memang kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Tuhan, aku percaya bahwa Engkau yang memelihara hidupku. Aku percaya bahwa Engkau memelihara hidupku lewat pekerjaanku, lewat bisnisku ini, lewat toko yang aku buka, lewat jasa yang aku berikan yang menjadi berkat buat orang lain. Tuhan, aku percaya, aku mengandalkan Engkau untuk memelihara hidupku, waktu keluargaku lagi gonjang-ganjing, waktu anak-anakku lagi tidak taat. Mereka adalah milik-Mu dan aku percaya Engkau juga akan memelihara mereka dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Mari kita ingat bahwa Allah yang memelihara hidup kita. Bukan uang, bukan harta, bukan jabatan, bukan posisi, bukan status sosial, bukan berapa banyak mobil, rumah, aset yang kita punya, berapa banyak asuransi, deposito, atau saham, semua portofolio yang kita punya. Bukan itu. Itu bisa datang dan pergi. Tapi kita punya Allah yang hidup, yang memelihara dan menjaga kehidupan kita setiap hari. Karena engkau dan saya berharga di matanya. Yang kedua, bagaimana kita bisa merdeka dari kekhawatiran hidup? Percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Allah setiap hari. Saya selalu suka dengan statement ini. Karena statement ini mengingatkan kita bahwa hidup kita itu jangan cuma sekedar percaya doang. Kalau percaya itu cuma bisa di mulut doang. Atau percaya kadang-kadang cuma terukir dalam kolom KTP, agama, Kristen. Tapi bagaimana percaya kita diwujudkan dengan suatu sikap, aku mau mempercayakan hidupku kepada Tuhan setiap hari. Ayat 30b mengatakan, hai orang yang kurang percaya, ini adalah sebuah teguran Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mungkin melihat bahwa orang-orang cuma sibuk, cuma khawatir dengan hal-hal yang bersifat material itu. Mereka nggak sibuk dengan hal-hal yang lebih esensial. Tidak sibuk memikirkan bagaimana kehidupan mereka bisa terus ada dalam sebuah interaksi yang utuh dengan Tuhan. Tapi mungkin bagaimana orang setiap hari cuma berlelah, berjerilah, cuma untuk menghabiskan apa yang mereka bisa dapatkan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, hai orang yang kurang percaya. Karena seringkali kita bilang, aku percaya kepada Tuhan, aku berserah kepada Tuhan. Namun seringkali dalam praktek kehidupan kita menunjukkan bahwa kita kurang mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, bukankah sikap kita itu harusnya berbeda dengan mereka yang tidak mengenal Allah? Orang percaya khawatir, orang tidak percaya khawatir. Apakah bedanya? Orang tidak percaya melakukan apa yang mereka pikir bisa menghilangkan rasa khawatir mereka. Demikian juga dengan orang percaya, apakah bedanya? Bukankah sikap kita harusnya berbeda dengan mereka yang tidak mengenal Allah? Karena kita yakin bahwa Bapa di sorga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Percaya adalah satu hal, tapi mempercayakan diri adalah hal yang lain. Adalah follow up dari percaya itu. Kalau engkau percaya, tunjukkan dengan satu sikap yang mempercayakan hidup kepada Tuhan setiap hari. Kenapa? Bapa di sorga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan hati kita. Tapi bukan segala sesuatu yang kita ingini, bukan yang akan Ia berikan. Bukan segala sesuatu yang kita pikirkan baik untuk kita, bukan yang seringkali Ia berikan. Tuhan memberikan kepada kita apa yang paling kita butuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan setiap hari adalah bicara tentang bagaimana kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya. Apa yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang memuliakan nama Tuhan. Dan waktu kita menjalaninya dengan penuh ketaatan, maka Tuhan bilang semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Semuanya itu adalah segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjalani sebuah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Di sini nggak bilang segala sesuatu itu adalah cuma berkat jasmani. Tapi segala sesuatu itu juga bisa berarti berkat rohani. Dan yang rohani menopang yang jasmani. Sebab tanpa yang rohani, yang jasmani cuma sekedar numpang lewat, cuma sekedar dinikmati, cuma sekedar untuk kepuasan pribadi. Tapi kalau ada yang rohani, maka berkat jasmani itu kita syukuri dan akan membuat kita jadi pribadi yang suka berbagi. Tapi gimana mau berbagi ya, kalau tiap hari kita khawatir tentang apa yang kita nggak bisa dapetin, atau apa yang kita belum bisa dapetin. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang berbagi, seperti Kristus telah membagikan hidupnya buat setiap kita. Ketika kita mengutamakan relasi kita dengan Allah, kita akan lebih fokus pada apa yang Dia inginkan dalam hidup kita, daripada terjebak dalam kekhawatiran tentang hal-hal duniawi. Jadi waktu kita utamakan relasi dengan Tuhan, cari kerajaan Allah dan kehendaknya, kebenarannya, kita akan lebih fokus sama Tuhan. Itu akan mengalihkan pandangan kita daripada kekhawatiran hal-hal duniawi yang sementara ini. Sehingga prioritas kita, waktu kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, harusnya mengembangkan hubungan dengan Allah. Saya menyebutnya sebagai prinsip Bible, yaitu baca Alkitab pun setiap hari. Ingat-ingat firman-Nya setiap waktu. Berdoalah senantiasa. Lakukan semua perintah-Nya. Eratkan tali kasih dengan saudara seiman. Prinsip Bible ini menolong kita bukan cuma sekedar percaya kepada Tuhan, tapi juga mempercayakan hidup kita kepada Tuhan setiap hari. Karena kita selalu ada dalam sebuah relasi yang dekat sama Tuhan. Bukan hanya dekat sama Tuhan, tapi juga dekat sama sesama. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan bukan hanya bersifat personal, tapi juga bersifat komunal. Karena Tuhan memberikan orang-orang di sekitar kita, yaitu sesama orang percaya, yang dengan mereka kita bisa berinteraksi, yang melaluinya kehadiran mereka dapat dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita, untuk menegur kita, untuk menguatkan kita, untuk menghibur kita, sehingga kita boleh terus fokus kepada Tuhan dan bukan fokus kepada kekhawatiran dalam dunia ini. Apakah saudara punya kelompok-kelompok yang baik? Apakah saudara sudah terlibat dalam kelompok-kelompok pemuritan yang ada di gereja ini? Yang dapat menolong saudara, menguatkan saudara untuk hidup berbagi bersama-sama, sehingga kalau ada khawatir, waktu cerita dikuatkan. Iya, dulu saya juga pernah khawatir begitu. Ini pengalaman saya. Dan pengalaman kita mungkin jadi berkat yang akan menguatkan orang lain, yang akan menghibur. Iya, ternyata aku nggak sendirian ya menghadapi pergumulan ini. Ternyata khawatirku ini, khawatir yang mungkin belum tentu beralasan. Aku diajak untuk lebih berserah kepada Tuhan, untuk lebih percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang lebih indah daripada segala kekhawatiran yang aku punya. Maka yang menjadi perenungan kita adalah, apakah teguran Tuhan ini, hai orang yang kurang percaya, juga adalah teguran untuk kita hari ini, yang mungkin sudah sedemikian lama jadi orang Kristen, yang mungkin kita bilang percaya kepada Tuhan, mungkin kita rajin beribadah, mungkin kita juga rajin melayani, tapi cenderung dalam kegiatan praktika kehidupan kita setiap hari, kita adalah orang yang kurang berserah kepada Tuhan. Jadi hal apa saja yang membuat kita percaya, tapi kita kurang berserah kepada Tuhan, yang kita cuma serahin sedikit, entah kalau udah betul-betul kejepit, kita tuh baru berteriak, Tuhan Yesus tolong saya. Padahal kita diundang untuk menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan setiap hari.
Karena Ia adalah Allah yang peduli, Allah yang memelihara dan menjaga. Apakah teguran ini adalah juga untuk kita yang sudah sedemikian lama menjadi Kristen, namun dalam pengalaman praktek hidup kita juga kurang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita seringkali keras hati, keras pikiran, keras sikap yang ditunjukkan, yang tidak mau taat sama Tuhan. Atau mungkin kita lebih memilih segala kepandaian kita, pengalaman kita, koneksi kita, harta yang mungkin kita miliki, yang kita pikir lebih bisa menjamin karena itu ada di depan mata. Tapi bukankah sebagai orang percaya harusnya kita adalah orang-orang yang lebih berserah kepada Tuhan. Dan bukan cuma sekedar percaya, tapi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan setiap hari. Belajar berjalan, sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekalipun jalan di depan, aku tidak tahu harus bagaimana. Sekalipun mungkin ada khawatir, gelisah, takut, dan cemas. Tapi aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, Tuhan, aku mungkin ingin melihat apa yang ada di ujung sana. Tapi jikalau Engkau berkenan, biarlah pelita menyala, selangkah demi selangkah. Asalkan Engkau besertaku, Engkau pandu aku melewati semua kekhawatiran ini. Saya akan menutup perenungan ini dengan sebuah puisi. Kadang-kadang tuh kalau saya lagi melau, saya bisa bikin puisi yang mungkin bagus buat saya. Saat aku khawatir, hidupku akan menjadi getir, karena ku biarkan keadaan yang menyetir. Saat aku berserah, Tuhan yang menunjukkan arah, sehingga aku dapat terus melangkah. Karena merdeka dari kekhawatiran, bukanlah bebas dari pergumulannya, namun mengalami penyertaannya yang memberikan kekuatan untuk kita menjalani dan melewatinya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, apakah engkau sedang merasa khawatir hari ini? Khawatir tentang hidupmu, khawatir tentang masa depanmu, khawatir tentang keluargamu, khawatir tentang pekerjaanmu, khawatir tentang pelayananmu, khawatir juga tentang imanmu. Hari ini mari kita ingat, ada Tuhan yang memelihara kehidupan. Mari kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu isi hati kami. Tidak ada yang tersembunyi. Engkau tahu khawatir kami. Kami serahkan lagi kepada Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Berilah kami penghiburan-Mu, damai sejahtera-Mu. Ingatkan kami terus bahwa kami ada dalam pemeliharaannya Tuhan. Sehingga respon kami harusnya bukan cuma sekedar percaya, tapi juga mempercayakan hidup kami kepada Tuhan setiap hari. Tolong kami Tuhan, supaya kami jadi orang-orang percaya yang belajar, berserah, berani mempercayakan hidup kami, sekalipun kami nggak tahu di depan ada apa. Asalkan yang Tuhan pandu kami akan selamat sampai ke tujuan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memelihara dan menjaga hidup kami sejauh ini. Biarlah kami boleh terus jadi orang-orang yang belajar mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Sehingga kami boleh jadi orang percaya yang merdeka dari kekhawatiran hidup. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bapa telah dan akan selalu memelihara hidup kita. Dia mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Mari saat ini kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat disampaikan dengan scan QRIS atau dengan memasukkan dalam amplop persembahan.
memberikan persembahan kepada Tuhan, kita menyanyikan lagu Ku Tahu Bapa Peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, dan Dia sungguh baik. Dia baik, Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Mari kita berdiri. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Mari kita berdoa bersyukur kepada Dia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami, bahkan memberikan kekuatan kepada kami untuk melewati kekhawatiran-kekhawatiran kami, melewati ketakutan-ketakutan kami, dan sampai pada akhirnya kami boleh melihat kemenangan yang Engkau boleh berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini juga melalui pemeliharaan-Mu kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkenan untuk persembahan ini, dan biarlah melalui persembahan ini sebagai alat juga untuk pemeliharaan umat-Mu, secara khusus juga untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Shalom saudara sekalian.
Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan memberkati kita, boleh beribadah bersama. Kita juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang melayani, Pendeta Martin Kurniawan, yang hari ini mewakili GKY Sunter melayani di tempat kita dalam rangka pertukaran mimbar Sinode GKY. Juga terima kasih kepada adik-adik ya dari Voice Choir ya. Kita beri sorak-sorai untuk adik kita ya, boleh ya. Tetap setia melayani, ini ada sekitar 30-40 lebih, kalau bertahan 30 tahun lagi, lumayan ya. Jadi jangan berhenti melayani Tuhan. Ya, kita bersyukur pelayanan hari ini menjadi berkat dan juga rekan-rekan lain yang melayani pada hari ini. Terima kasih multimedia, sound system, usher dan sebagainya. Saudara sekalian, saya menyambut saudara kalau ada yang pertama kali beribadah di GKY Puri Indah pada hari ini. Boleh memperkenalkan diri di sebelah kanan saya, kalau tidak berkeberatan boleh berdiri, kami ingin berkenalan dengan saudara. Apakah ada? Tidak ada. Di sebelah kiri saya? Tidak ada juga. Di atas boleh berdiri, kalau ada yang pertama kali beribadah di GKY Puri Indah, kami ingin menyambut ya. Ada satu saudari, ya, ada satu keluarga juga, ya. Selamat datang, selamat beribadah, ya Tuhan memberkati saudara sekalian. Saudara, kita akan perhatikan beberapa warta. Yang pertama, minggu depan LAI bekerja sama dengan bidang literatur dan kolportase akan membuka stand di depan gereja. Mereka akan memperkenalkan Alkitab Terjemahan Baru 2. Ya, saudara, saya sudah umumkan berkali-kali bahwa terjemahan Alkitab yang selama ini kita pakai TB1 itu tidak salah, semua betul. Cuma pemakaian bahasanya sudah bahasa beberapa puluh tahun yang lalu. Sehingga LAI memperbaharui beberapa kata dan istilah yang lebih cocok dan lebih sesuai dengan kondisi masa kini. Ya, saudara, minggu depan boleh beli LAI terjemahan TB2 dengan diskon 20%. Ya, seperti ini. Ini ada tulisan TB2 edisi 2. Banyak jemaat bertanya kepada saya, Musa ada versi digitalnya enggak? Ya, karena kita mau download ke dalam gadget. Nah, kabar yang tidak baik adalah belum ada versi digitalnya ya. Jadi kecuali Bapak Ibu begitu rajin diketikkan dan dibagikan kepada kita ya. Nah, tidak. Jadi mau tidak mau kita harus bawa Alkitab fisik seperti ini ya. Saudara, saya ingat ya, kalau kita sebagian yang masih cukup lama jadi orang Kristen, dulu kita Alkitab selalu bawa satu buku Alkitab, yang kedua buku puji-pujian ya. Sekarang sih compact di dalam iPad ya, di dalam handphone, tapi kita balik, ada asiknya juga kalau bawa Alkitab kalau ke gereja, saudara sekalian ya. Jadi saya dorong saudara untuk beli dan baca versi edisi 2 ini. Kita mau menyambut beberapa saudara kita yang atestasi masuk, kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung ya. Beberapa saudara yang ikut kebaktian 2, Bapak Perdana Sastra, kalau ada boleh berdiri, kita ingin menyambut Bapak Perdana Sastra. Ya, Pak Perdana, ya selamat datang. Kemudian Ibu Janet Sulaiman, ya oke ya. Selamat bergabung. Kemudian Ibu Hani Sutrisna, ya satu keluarga ya, selamat bergabung. Bapak Rio Tandoko, ya selamat bergabung ya Pak Rio. Kemudian Ibu Melina, ya. Di gereja kita kalau begitu saya kenal minimal ada 3 Melina ya. Ibu Melina Jonas, Ibu Melina istri Pak Nawi, dan sekarang Ibu Melina yang satunya lagi ya. Kemudian Bapak Michael Wijaya. Ya, Pak Michael ya. Selamat datang, selamat bergabung. Kemudian Ibu Haryani Hidayat. Ya, selamat bergabung ya. Dan Ibu Angela Clarencia. Ya. Anak-anak remaja itu kreatif ya.
Oke, baik, kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung jemaat, kita sambut rekan-rekan kita tadi sudah tepuk tangan semua ya. Baik, yang lain ikut kebaktian 1 dan ikut kebaktian 3. Gereja kita akan menyelenggarakan baptisan pada bulan November. Oleh sebab itu, saudara kalau mau menerima baptisan dan CD, bisa mengikuti kelas katekisasi sebagai persiapan baptisan CD saudara. Kelas katekisasi akan dimulai tanggal 3 September pukul 10 sampai 12 onsite di gereja. Jadi kami dorong saudara untuk ikut acara ini, kelas ini supaya saudara memiliki dasar iman yang teguh. Pendaftaran paling lambat hari ini di TU gereja kita. Kita mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada saudara Brandon Otis Sediono dan saudari Amelia Krisnadi yang akan menerima pemberkatan nikah di Bali pada tanggal 2 September. Kita dukung mereka di dalam doa. Kita juga mengucapkan selamat kepada keluarga Bapak Kenanya Adila Putra dan Ibu Elisa Francisca yang telah dikaruniai seorang putra dengan nama Axel Matthew Jordan pada tanggal 22 Agustus kemarin. Jadi Axel juga adalah cucu dari Bapak Andi Jaya Rahwan dan Ibu Nur Rahma Erliana. Kita ucapkan selamat. Kita juga ucapkan selamat kepada keluarga Bapak Pierre Hendrawan dan Ibu Jennifer yang dikaruniai seorang putra, Joy Hendrawan, pada tanggal 22 Agustus kemarin. Joy juga adalah cucu dari Bapak Rudi Hendrawan dan Ibu Sofia Effendi. Selamat kepada keluarga yang berbahagia. Kita juga ucapkan turut berduka cita telah kembali ke rumah Bapa di surga Ibu almarhumah Cho Chen Moy usia 94 tahun. Almarhumah adalah mama dari Ibu Cindy Candang atau Chang Chiel Chien dan mama mertua dari Bapak Sudiro Lesmana. Dipanggil ke rumah Bapa di surga hari Minggu tanggal 20 dan sudah dikremasi hari Kamis tanggal 24 Agustus kemarin. Kiranya Allah Tritunggal memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga duka. Saudara sekalian, yang terakhir saya mau infokan tentang ada pelayanan pengaturan untuk pelayanan untuk hamba Tuhan GKY Puri Indah. Kita tahu saudara, selama ini salah satu dari pos pelayanan kita adalah VTI atau Villa Tangerang Indah. Mulai 1 September, gembala yang lama yaitu Bapak Hendy Wongso akan menerima mutasi internal GKY, akan dimutasi ke GKY Siantan di Kalimantan Barat. Oleh sebab itu majelis memutuskan untuk mengutus Pendeta Nawi menjadi caretaker sementara selama kita belum menemukan gembala definitif. Jadi Pendeta Nawi Yen akan menjadi caretaker gembala di VTI mulai tanggal 1 September. Dan untuk mengurangi beban pelayanan dari Pendeta Nawi di GKY Puri Indah, maka mulai tanggal 1 September pembina kebaktian doa akan dialihkan dari Pendeta Nawi kepada Guru Injil Tan Kien Guan. Sementara untuk pelayanan diakonia, perlawatan dan pemerhatian akan tetap dikoordinasi oleh Pendeta Nawi. Jadi Pendeta Nawi punya tugas yang lebih berat, jadi caretaker di VTI sementara tetap melayani sebagai pembina di bidang pemerhatian, perlawatan, diakonia, dan sosial. Oleh sebab itu, mari kita dukung mereka di dalam doa, supaya pelayanan baik Pak Hendy di Gereja Baru, Pak Nawi, dan GKY Puri Indah dapat diatur dengan baik. Demikian warta saudara sekalian, saya undang jemaat menundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih pada pagi ini kami boleh datang bersama di hadapan Tuhan untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa, menyerahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami
untuk lebih percaya kepada Tuhan daripada kepada kondisi, untuk mempercayakan diri kami kepada Tuhan daripada kepada hal-hal yang lain. Tuhan tolong supaya dalam kehidupan yang penuh dengan dinamika dan pergumulan ini, kami boleh dikuatkan oleh Tuhan dan diberikan kekuatan untuk menolong sesama kami untuk bisa lepas dari kekhawatiran yang tidak perlu. Tuhan, kami juga bersyukur untuk hamba-Mu Pendeta Martin Kurniawan. Tuhan terus berkati hamba-Mu menjadi alat yang dipakai Tuhan di GKY Sunter, menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya sebagai pembina komisi remaja. Beliau boleh terus diberkati dan boleh terus memuliakan nama Tuhan, membawa anak-anak remaja lebih dekat kepada Tuhan. Secara khusus kami berdoa, menyerahkan pelayanan pos Bajem VTI, kami serahkan, kami berdoa bagi Pendeta Hendy Wongso yang akan melanjutkan pelayanan ke GKY Siantan. Kami juga berdoa bagi Pendeta Nawi yang akan menjadi caretaker sebagai gembala di VTI. Tuhan, kami berdoa, mohon Tuhan Engkau memberikan kekuatan supaya dengan tugas yang baru ini Pak Nawi diberikan kekuatan fisik, kekuatan hikmat, dan juga kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik dan melayani dengan baik, dan pelayanan di VTI tidak terganggu dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, khususnya dalam persiapan memasuki tahun politik 1 tahun di depan. Tuhan bantu supaya ada ketentraman, ada kedamaian, dan semua dapat diatur dengan baik dan boleh membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan saudara-saudari kami yang sedang bergumul. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit. Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau berikan kekuatan supaya di tengah-tengah sakit, khususnya yang sakit berkepanjangan, kami tidak putus asa, tapi kami terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan saudara kami yang bergumul dalam pekerjaan, dalam keluarga, mencari teman hidup, menghadapi pendidikan, anak-anak yang bergumul. Tuhan, Engkau tilik kami, Engkau kuatkan kami, dan ajar kami terus bersandar dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah damai, sukacita, dan berkat Tuhan menyertai kami. Pakai kami 1 minggu menjadi alat memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Mari kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi. Puji Saudara sekalian, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 各位亲爱弟兄姐妹们，我们来到上帝的面前，开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk.
Saat teduh kebaktian kita selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian.